20 10 0361. Saya Elina Agustin dengan NIM 214620100081. Saya Najila dengan NIM 214620100381. Selamat menonton video dari kelompok kami. Bye bye. Teman-teman, di video selanjutnya ini saya akan menunjukkan bagaimana cara pengukuran koloni bakteri menggunakan aplikasi ImageGym. Pertama, pastikan aplikasi ini sudah download pada laptop kawan semua. Karena kan di sini tuh sebenarnya kita itu mengamati koloni bakterinya ini sampai 14 hari. Jadi kita itu dianjurkan selama 2 hari sekali itu mendokumentasikan perkembangan kepada koloni bakterinya ini. Jadi ada 7 gambar yang tersimpan. Nah, tapi tidak semuanya saya akan ukur karena di sini saya hanya menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara pengukuran koloni bakteri menggunakan aplikasi Image. Oke, sebelumnya saya buka dulu gambarnya. Di sini saya menggunakan hari kedua atau itu hari keempat ya. Oke, setelah ini kita akan mengukur lebar dari cawan bakteri ini menggunakan ini. Klik tengah, lalu klik analyze set scale. Kita ubah ini menjadi 100 dan satuannya mikrometer atau mm. Klik global dan oke. Oke, setelah itu kita akan mengukur luas lingkaran pada cawan bakteri ini. Ini tinggal mengepaskan saja.
Oke, kalau sudah, kita klik edit dan clear outside. Biasanya setiap laptop itu berbeda ya backgroundnya ya. Ada yang warna hitam dan juga ada warna putih. Lalu klik gambar, klik kanan, dan duplikat. Kita simpan ini gambarnya terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah mendapatkan. Sebenarnya ini itu adalah 4 bagian pada satu cawan battery, yaitu bagian atas itu ialah hand sanitizer, lalu ke bagian bawah ini ialah sabun batang, dan bagian kiri pojok atas ini ialah sabun cair Mama Lemon, dan bawahnya itu tanpa perlakuan. Di sini saya akan mengukur hand sanitizer terlebih dahulu. Jika teman-teman sudah paham, akan saya tunjukkan satu kali pengukuran saja. Oke, pertama kita akan mengukur luas area pada tiap-tiap bagian ya. Seperti ini. Oke, jika sudah ini, maka kita akan ukur luas areanya. Analyze, measure. Nah, bisa didapat luas areanya sebesar 1257,023. Ingat, ini satuannya masih mikrometer, jadi nanti kita akan ubah menjadi sentimeter. Nah, setelah itu kita klik gambar dan klik kanan, duplikat. Ya. Oke, ini. Karena di sini itu banyak banget bakteri ya, tapi yang kita ukur itu hanya menggunakan yang kita ukur hanya satu bakteri saja, tidak semua bakteri. Saya ambil contoh ialah saya ingin mengukur bakteri ini gitu. Karena ini masih terlalu kecil untuk diukur, jadi saya akan perbesar. Maaf. Oke, edit. Maaf, image kita tipe 8 dulu ya. Oke, saya kan mengukur ini tadi, jadi akan saya perbesar sini begini. Oke, ini sudah, karena di sini sudah saya perbesar, jadi saya akan ukur. Nah, untuk pengukurannya itu kelompok kami menggunakan lebar bakteri dan juga panjang bakteri. Oke, pengukurannya kita pertama menggunakan lebar bakteri dulu, seperti ini. Lalu Ctrl M, oke, dan keduanya panjang bakteri. Kita lihat hasil datanya tadi. Oke, jadi kita menghasilkan 3 data yaitu yang pertama yaitu luas area pada bagiannya tadi. Yang kedua ialah lebar pada bakteri yaitu 7.468. Kita akan mengubahnya menjadi sentimeter dan 1.287. Ini ialah panjang bakterinya. Nah, data ini nanti disimpan lalu dikumpulkan menjadi satu data yaitu data Excel dari hari pertama hingga hari ke-14. Langkah selanjutnya dari pengukuran menggunakan aplikasi Imagery, kelompok kami mengumpulkan data pengukuran Imagery pada bakteri koloni perharinya. Ini ialah data tabel yang kita kumpulkan menjadi satu dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hingga hari ketujuh. Nah, slide berikutnya teman-teman bisa melihat apakah koloni bakteri perharinya itu mengalami peningkatan atau penurunan atau tetap tidak berkembang biak ya. Oke, teman-teman bisa melihat pada bagian TP ini pada hari pertama hingga hari ke-7 dia mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Tetapi pada hari ke-9 hingga hari ke-13 dia mengalami penurunan. Juga pada bagian hand sanitizer
Pada bagian ini bakterinya terus berkembang biak pada hari pertama hingga hari ke-13. Jadi grafiknya tetap meningkat. Beda dengan mama lemon, hanya berkembang pada hari pertama hingga hari ketiga. Selanjutnya hari ke-5 hingga hari ke-13 dia mengalami penurunan yang sangat drastis. Untuk bagian sabun, dia mengalami peningkatan tetapi mengalami penurunan juga pada hari ke-5 hingga hari mengalami penurunan pada hari ke-5 juga mengalami penurunan pada hari ke-13. Teman-teman bisa melihat grafiknya ini ya. Oke. Ini juga data laju pertumbuhan koloni perharinya. Di sini kita bisa melihat bahwa laju pertumbuhan TP atau tanpa perlakuan ini mengalami peningkatan pada hari ketiga hingga hari ke-7. Setelah itu mengalami penurunan pada hari ke-9 hingga hari ke-13. Sama seperti bagian-bagian yang lain, juga mengalami penurunan pada hari ke-9 hingga ke-13. Malahan bagian yang lain mengalami penurunan yang sangat drastis. Oke, maka dari itu kelompok kami menyimpulkan bahwa data grafik atau data laju pertumbuhan koloni perharinya mengalami peningkatan dan juga penurunan. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil dari hari pertama hingga hari ke-7 itu mengalami peningkatan, dan pada hari ke-9 hingga hari ke-13 itu mengalami penurunan. Dikarenakan koloni bakteri tidak ada lagi asupan makanan sehingga mengalami kematian. Sekian dari kami, terima kasih.